wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Duduk siap, gerak. Berdoa. Mulai. Selesai. Istirahat di tempat, gerak. Mulai absen dulu ya. Abelita, ada? Kenapa? IJ. Ahmad Gita. Anissa. Azam. Tiar. Bintang. Kalisa. Lolita. Ada ya. Kemarin kalian minggu kemarin sudah belajar tentang berpikir komputasional ya. Kemudian membuat email ya. Saya review kembali yang minggu kemarin berpikir komputasional. Ada berapa cara berpikir komputasional? Ada 4. Apa saja? Nah, sudah lupa? Apa? Ya, dekomposisi. Kemudian ada apa? Yang 2, 4, 8 itu apa? Pengenalan pola. Kemudian ada apa lagi? Apa? Koordinasi. Guru ajarkan koordinasi. Ada buka catatannya. Apa? Abstraksi. Menghilangkan hal-hal yang tidak penting. Sekarang hari ini Bu Maya akan menjelaskan tentang kecerdasan artifisial dan etika penggunaannya. Sudah kenal sama kecerdasan artifisial? Belum. Tapi sudah menggunakan? Apa contohnya? ChatGPT. Yang paling dekat dengan HP kalian apa? Meta. Nah ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama kalian memahami pengertian dan prinsip kecerdasan artifisial. Kemudian yang kedua, memahami kualitas data. Yang ketiga, bisa di depan ya, menggunakan aplikasi KA. Kemudian yang keempat, memahami etika penggunaan kecerdasan artifisial. Nah, sebelumnya Bu Guru pengen tahu apa yang kalian tahu tentang KA. Silakan dihidupkan komputernya. Kita bermain-main dulu. Masukkan PIN-nya, kemudian tulis nama kalian ya. Silakan pilihlah jawaban yang ada di komputer kalian. Banyak skornya dan paling cepat. Tambah. Dan tepuk tangan terus. Ini tadi adalah awal pemanasan, assessment diagnostik. Kalian sampai mana mengetahui tentang kecerdasan artifisial dan etika penggunaannya. Saya tuakan ya, saya kembalikan ke sini.
Sebelumnya kalian sudah ini asesmen diagnostik sudah kalian lakukan. Nanti setelah Bu Guru jelaskan tentang materi, ada tugas praktek untuk kalian. Ya, tugas prakteknya nanti penggunaan KA. Nah, sekarang dilihat di depan apa itu kecerdasan artifisial atau biasa yang kalian kenal dengan AI, ya? Mas, perhatikan di depan. Kecerdasan artifisial, tolong bacakan pengertiannya apa? Kecerdasan artifisial adalah program mesin atau komputer untuk meniru kecerdasan manusia seperti belajar, berpikir, dan membuat keputusan. Ya, KA itu adalah sebuah mesin, ya, mesin atau komputer atau aplikasi yang meniru, cara kerjanya meniru kecerdasan manusia, cara berpikir manusia. Jadi kalau KA dengan manusia, pinteran mananya? Pinteran siapa? KA dengan manusia. Manusia. Kenapa kok manusia? Manusia yang menciptakan. Tetapi kenyataannya apa? Kalau kalian ada tugas, tanyanya ke siapa? Kenapa kok nanya ke KA? Karena tidak ngerti, biar ada ide-ide yang baru, yang lain. Ngerti ya KA ya? Contohnya apa sih? KA yang kalian pakai, sering kalian pakai apa? Gemini, Meta AI, terus apa lagi? GPT. Dia dikirimkan ke siapa? Pakarnya. Kemudian ini prinsip kerjanya KA. Sebenarnya ini cuma prinsip kerjanya KA. Jadi mesin itu ada data yang dimasukkan, ya, sama dengan ini, ada input, kemudian diproses oleh KA, kemudian KA mengeluarkan hasilnya berupa output. Semakin banyak data yang dimasukkan, maka semakin bagus hasilnya. Jadi kalau kalian lihat prinsipnya, kalau ada data yang dimasukkan salah, misalkan adiknya dibilangin kucingnya lewat, kamu bilang dia itu tikus, ya, adiknya rekamnya, oh itu tikus. Ditanyai besoknya lewat kucing, dia itu apa? Jawaban adiknya tikus, sama seperti itu. Nah ini saya bilang tadi data. Jadi ada beberapa data, kumpulan data yang dinamakan sebagai data set. Data set itu dimasukkan ke KA, kemudian kalau kalian tanya ke KA, keluarannya sesuai dengan data yang dimasukkan. Datanya bisa berupa apa? Bisa berupa teks, angka, gambar, kemudian suara juga bisa. Apakah kita harus percaya sama KA 100%? Tidak. Kenapa? Karena KA pun juga bisa salah kalau data yang dimasukkan juga bias atau tidak valid. Faktor yang mempengaruhi kualitas data set, ya, keakuratan. Jadi kalau data yang dimasukkan benar, hasilnya pasti benar. Kalau data yang dimasukkan salah, hasilnya kemungkinan besar juga salah. Kemudian kelengkapan. Berapa banyak data yang tersedia sesuai dengan konteks? Data set yang tidak lengkap membuat penelitian menjadi bias. Misalkan datanya kucing atau yang lain, buah anggur datanya. Dimasukkan data buah anggur dari gambarnya dari sisi mana saja, dari atas, dari samping, dari bawah. Kemudian data itu sudah lengkap. Kemudian sekalian tanya ke KA dengan menunjukkan gambar segerombolan anggur. Kemudian data kalau datanya di KA lengkap, maka
KA itu akan menunjukkan bahwa itu adalah buah anggur karena sudah data yang di KA sudah lengkap. Salah satu KA, kemudian kalian tanya siapa presiden sekarang. Kalau KA-nya tidak update, tidak sering digunakan, maka jawabannya pasti presiden yang tahun lalu. Tapi kalau KA-nya sudah datanya diupdate lengkap, dia akan jawab bahwa presiden yang sekarang adalah yang baru. Nah, ini contoh penggunaan EI. Kalian sudah sering menggunakan EI? Ya, sering. Untuk apa? Untuk mengedit gambar. Belanja online misalkan yang sering kalian lakukan, ya. Kalian buka Shopee misalkan. Kemudian kalian yang dilihat tentang skincare aja, ya, maka direkomendasikan nanti pilihan yang terlihat di situ adalah skincare. Kalian sering lihat baju atau sepatu, maka yang terlihat yang sering muncul adalah pasti ini apa produk-produk sepatu. Ada yang tahu tentang prom? Prom itu adalah instruksi yang kita berikan ke sistem KA. Jadi kalau kalian memasukkan misalkan tanya ke KA, ya, itulah yang dinamakan sebagai prom. Prom ini adalah instruksi yang kalian masukkan ke KA. Nah, ini dengan etika penggunaan KA. Jadi kalau kalian menggunakan KA, perhatikan etikanya. Yang pertama adalah hormati hak cipta dan privasi orang lain. Jadi misalkan diperbolehkan bawa HP, gurunya lagi menjelaskan gini, kalian foto, kalian ambil fotonya, kemudian kalian buat stiker. Boleh nggak? Stikernya yang seperti apa? Kalau dibuat kejelekan berarti dia akan melanggar etika. Kemudian ini yang harus dihindari, menyebarkan informasi palsu. Contohnya apa? Ada yang bisa contohkan? Menyebarkan informasi palsu. Dihindari. Karena apa? Karena melanggar privasi orang lain. Jelas ya etikanya ya, menggunakan KA. Pokoknya kalau digunakan yang jelek-jelek berarti tidak boleh. Ini adalah tugas dibagi kelompok, ini sudah menurut kelompok ya. 1, 2, 3, 4 kelompok. Silakan kalian gunakan aplikasi KA sesuai dengan tugasnya. Kalau misalkan saya mau buat puisi, berarti kita bisa menggunakan KA apa? ChatGPT boleh. Kemudian kalau untuk membuat gambar bisa menggunakan apa? DRE bisa, Bing bisa. Kelompok 1 silakan mencari ini. Gunakan aplikasi untuk membuat buat prom ya. Tugasnya kalian buat promnya, kemudian hasilnya nanti dikirim ke Bu Guru lewat email. Kalian kan sudah belajar email ya? Ya. Satu kelompok satu saja. Ya. Kalau misalkan kelompok 1 misalkan membuat puisi, kelompok 2 membuat gambar, kelompok 3 membuat lagu, kelompok 4 membuat stiker misalkan, ya. Nanti satu email saja yang dikirimkan ke Bu Guru. Jadi di email tersebut kalian sisipkan file hasil kalian. Ya, silakan dikerjakan secara berkelompok.
Yang CPT itu sebenarnya kan begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 1 akan memberitahu cara-cara untuk membuat puisi menggunakan KA. Di sini kami menggunakan KA yaitu ChatGPT. Langkah-langkah yang pertama adalah kita membuka ChatGPT. Yang kedua, kita buat di kamar. Kita membuat agar sudah membuat apa yang kita beli. Mas dengarkan namanya. Apa promnya itu? Bacakan. Buatkan saya dibuat kemerdekaan. Dengan saya memang ya hasilnya sudah terlihat ya di depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat lagu kemerdekaan yang menggunakan KA. Langkah pertama, saya akan membuka ChatGPT. Lalu di sini saya akan mengetik lirik lagu kemerdekaan untuk promnya. Memang di sini hasilnya memang berbeda, tapi caranya sama saja. Di sini bisa kita lihat hasilnya. Kita membuat stiker bertema tentang kemerdekaan Menggunakan ChatGPT. Kemudian hasilnya setelah di-generate yang terlihat di depan ya. presentasi dari Muhammad. Assalamualaikum. Kesimpulannya apa berarti? Yang keras saja apa? KA bisa membantu kehidupan manusia. Tentang KA akan mempersiapkan masa depan kita yang lebih baik. Tugas lagi untuk kalian, silakan diisi lembaran asesmen ini ya. Benar ya? Sudah diakhiri pertemuan kali ini. Semoga kalian mengerti apa yang dimaksud dengan KA dan etika penggunaannya ya. Silakan dipimpin berdoa aja. Siap, gerak. Berdoa
dimulai. Berdoa selesai. Sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.